Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam tutorial Facebook Accounting. Nah, kita masih akan membahas tentang laporan yang ada di menu pelanggan. Kali ini kita akan melanjutkan untuk laporan produk dipesan. Nah, laporan ini digunakan untuk mengetahui produk apa saja yang dipesan selama periode tertentu, pada cabang tertentu, oleh pelanggan tertentu, untuk kategori produk tertentu, atau untuk item produk tertentu. Nah, apa bedanya laporan produk dipesan dengan laporan pesanan penjualan? Kalau laporan pesanan penjualan itu untuk mengetahui total nominal dari pesanan pelanggan selama periode tertentu. Sedangkan laporan produk dipesan adalah untuk mengetahui produk apa saja yang dipesan selama periode tertentu. Jadi kalau laporan pesanan penjualan itu lebih ke nilai nominalnya, kalau laporan produk dipesan lebih ke item produk. Sekalipun di dalam laporan produk dipesan itu juga ada quantity dan juga ada nilai nominalnya. Tetapi ini laporannya lebih detail yang menginformasikan sampai ke tingkat produk yang dipesan. Nah, di sini untuk kriteria laporan ada 5, yaitu periode, cabang, pelanggan, jenis, dan untuk periode ini menunjukkan rentang waktu laporan dari tanggal tertentu sampai dengan tanggal tertentu. Jika kita ingin melihat laporan pada satu hari saja, maka caranya tanggal awal disamakan dengan tanggal akhir. Lalu untuk cabang, kalau cabang ini diisi berarti kita melihat laporan untuk cabang tertentu. Tetapi kalau cabangnya dikosongkan berarti kita melihat laporan untuk seluruh cabang. Lalu untuk pelanggan juga sama. Kalau pelanggan kita isi, maka kita melihat laporan untuk pelanggan tertentu. Tetapi kalau dikosongkan berarti kita melihat laporan untuk seluruh pelanggan. Lalu berikutnya adalah jenis. Ini tidak lain adalah jenis produk atau kategori produk. Kalau ini kita isi berarti kita melihat laporan untuk kelompok produk tertentu. Jadi misalnya kita punya beberapa kelompok barang, taruhlah makanan, ATK, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat, misalnya kita ingin melihat produk yang dipesan kategori ATK. Bisa seperti itu. Nah, kalau ini dikosongkan berarti kita melihat laporan untuk seluruh kategori produk. Yang terakhir adalah produk, juga sama. Kalau ini diisi berarti kita melihat laporan produk dipesan untuk produk tertentu saja. Tetapi kalau ini dikosongkan berarti kita melihat laporan untuk seluruh produk yang ada. Nah, selanjutnya kita coba buka laporan produk dipesan dengan menekan tombol preview. Nah, di sini tidak ada data produk dipesan dari tanggal 1/11 sampai dengan tanggal 11. Nah, untuk formatnya di sini ada tanggal, menunjukkan tanggal terjadinya transaksi, ada nomor faktur, ada nomor bukti, terus nama pelanggan yang memesan, kemudian nama produk apa yang dipesan, kuantitinya berapa, dan nilai totalnya berapa. Nah, total di sini adalah total kuantiti dikalikan harga, dikurangi potongan, dan ditambah pajak kalau ada. Jadi ini udah total keseluruhan berikut diskon dan pajak. Oke, kita tutup. Coba kita mundur 1 bulan. Ke bulan 10. Kita lihat. Nah, di sini ada 2 produk yang dipesan, yaitu Aqua dan buku tulis. Ya, kuantitinya 1, 10, dan seterusnya. Nah, jadi dari format laporan ini kita jadi tahu bahwa apa yang diinformasikan dari laporan ini titik tekannya lebih kepada produk yang dipesan. Nah, yang di sini. Oke, seperti itu. Kita tutup. Nah, lalu tentunya laporan ini bisa kita cetak
ke printer ataupun kita simpan dalam file PDF. Kita klik printer. Nah, ini adalah print preview tampilan. Jadi kalau dicetak nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Atau ini bisa kita simpan ke dalam file bentuk PDF. Tinggal kita save. Kita batalkan. Di sini juga ada ekspor ke Excel. Artinya laporan ini bisa kita kirim dalam format CSV dan dibuka dengan Microsoft Excel. Nah, di halaman preview ini juga ada tombol untuk mencetak ke printer dan menyimpan ke PDF. Begitupun juga untuk melakukan ekspor ke dalam Microsoft Excel. Sama seperti laporan-laporan yang lain. Mungkin ini saja untuk tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mencoba dan mempraktekkan tutorial kali ini, maka bisa dibuka melalui alamat link yang sudah ditaruh di bagian deskripsi. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.